A few moments later. Halo guys, balik lagi bersama Alur Komika. Jadi untuk Alur Komika kali ini gue bakal ngebahas lagi Noryangzin part keduanya. Kemarin kita baru saja ngebahas Noryangzin part ke satunya. Oke, buat kalian yang belum subscribe channelnya Alur Komika, kalian jangan lupa subscribe channelnya Alur Komika dan like sebanyak mungkin biar gue lebih semangat lagi upload video tentang Alur Komikanya. Oke, langsung saja kita ke videonya sekuy. Cerita diawali dengan Jigun yang sedang lari dari monster tersebut. Aku akan segera datang, ucap Jigun. Dia pun dikejar oleh beberapa monster tersebut. Lalu datang monster besar menghampirinya. Dia pun menghancurkan semua kota. Sialan. Jigun pun terkejut terkena serangan tersebut. Almonoye Orge level 15, raksasa tanpa pikiran yang memburu manusia. Cari sedang tidak bisa menerima panggilan Anda. Tinggalkan pesan setelah bunyi bip bip bip. Jigun pun kesakitan setelah serangan dari monster tersebut. Cari, angkat teleponnya. Kenapa kau tidak mengangkatnya? Ucap Jigun. Cari sedang tidak bisa menerima panggilan Anda. Sialan, apa ponselnya rusak? Kenapa kau tidak mengangkatnya? Ucap Jigun. Kebakaran terus membesar di kota tersebut. Tolong selamatkan aku. Hentikan, aku mohon. Ucap orang-orang tersebut. Tidak, tolong, siapapun, ucap Cewari. Cewari pun terjatuh dan dia pun mau diserang oleh monster goblin tersebut. Tiba-tiba Jigun pun datang menyelamatkan Cewari. Kim Cari, kau tidak apa-apa, ucap Jigun. Syukurlah, aku kira. Dia pun sambil menangis. Cewari pun sambil menangis. Tenanglah, aku sudah ada di sini, ucap Jigun sambil memeluk Cewari. Tiba-tiba datang monster lagi menghampiri mereka. Hah? Apa ini, X? Anda telah membunuh Angel Kel. Anda mendapatkan 50 SP point. Anda telah membunuh Smile Angel Kel. Kenapa ini mirip sekali dengan window game Massage? Mereka sudah menguasai Soul. Apa yang kau maksud? Ucap Cewari. Ini pasti karena suara alarm dan banyak manusia yang sudah dievakuasi dari sini. Apa kau seperti ini ke sini? Tentu saja, mana mungkin tidak berdarah kalau keadaan seperti ini. Ucap Jigun. Akan jadi masalah kalau infeksi ini semakin menyebar sekarang. Ucap Jigun. Kau pikir aku tidak tahu? Sudah mencurigakan. Kau tidak mau pergi ke rumah sakit, apalagi dengan lukamu ini. Hei, itu sakit. Tentu saja itu sakit. Kau pikir di sini banyak jarum suntik? Ucap Cewari. Tapi tenanglah, aku ini murid sekolah medis bergengsi. Bilang ini sudah cukup. Ucap Cewari. Bukankah kau cuma masih setahun dan sekarang kau langsung praktik sebesar ini? Ucap Jigun. Sudahlah, jadi apa yang kau tahu soal ini? Aku juga melihatnya monster berkeliaran di mana-mana. Jadi apa kita menunggu bantuan? Di luar sana sangatlah berbahaya. Ini termasuk bencana. Jadi aku yakin nanti ada helikopter untuk mencari yang masih selamat. Ucap Jigun. Kalau begitu aku akan mencari obat-obatan yang tersisa. Ucap Cewari. Hei, yang di belakang itu bukankah? Ucap Jigun. Tiba-tiba meteor datang menghantam kota. Warga Korea ini adalah peringatan, pertahanan sipil dan pasukan kendali Kementerian Administrasi Publik dan Keamanan. Ini adalah peringatan, kami akan melakukan serangan udara. Ucap tentara tersebut. Tolong aku, ucap warga di situ. Serangan udara akan kami lancarkan karena 1000 monster yang tak dikenal. Diharap kalian sudah mempersiapkan dan berlindung di shelter terdekat. Jigun pun tiarap bersama Cewari. Hei, apa kau baik-baik saja? Kau tak apa-apa kan? Ucap Jigun. Iya. Yang jatuh tadi itu helikopter militer. Kenapa benda seperti ini? Jigun, lihat itu. Ucap Cewari. Tiba-tiba gedung pun terbelah menjadi dua. Semuanya, ayo cepat lari. Bangunan itu akan runtuh ke sini. Para monster sudah menghancurkan gedungnya. Kita harus evakuasi ke tempat lain. Tiba-tiba helikopter datang dan menembaki monster tersebut. Purple Tensle Twitch level 48. Laba-laba misterius. Tiba-tiba laba-laba tersebut menyerang beberapa orang di sana. Tembak, jangan beri ampun. Ucap tentara tersebut. Namun monster-monster itu tidak gentar, mereka tetap berdiri dan mendekati orang-orang tersebut. Garis pertahanan tentara pun hancur oleh monster-monster tersebut. Sialan, ucap Jigun.
Gedung itu pun diangkat oleh satu monster tersebut. Cari, Jigun, pegang erat-erat, ucap Jigun. Dia tiba, Jigun pun terpeleset dari gedung tersebut. Cari, Jigun, pegang erat. Sedikit lagi, tunggu aku akan, ucap Jigun. Sebelumnya ada evakuasi. Kau hanya perlu mengikuti aliran sungai. Kau bisa selamat di sana. Aku tidak akan melepasmu, ucap Cari. Pikir lagi, idiot. Mana mungkin kau bisa mengangkatku, ucap Jigun. Diamlah, aku akan menarikmu. Sialan, tidak ada gunanya kita ke rumah sakit, ucap Jigun. Kau ingin mati juga, tidak ada cara lain. Pergi, sekarang kau mungkin masih bisa kabur dari sini, ucap Jigun. Ini bukan salahmu, mengerti? Aku minta maaf soal kemarin saat di kafe, ucap Jigun. Jangan, kumohon, jangan lakukan ini, Jigun, ucap Cari. Jigun pun terjatuh dari gedung tersebut. Aku sudah menyelamatkanmu, jadi kau harus hidup, mengerti? Ucap Jigun. Cari pun bersedih melihat Jigun terjatuh. Aku minta maaf, kau bahkan sampai mengikutiku ke sini. Meski hidupku singkat, aku senang bisa bertemu denganmu, ucap Jigun. Karena aku akan mati, aku jadi kepikiran. Aku merindukan ibuku. Bagaimana reaksinya kalau tahu aku sudah mati? Jika aku pergi kuliah, pasti aku tidak merasa bersalah seperti ini, ucap Jigun. Dasar game tidak berguna, aku memang bodoh, ucap Jigun. Semua hidupku dihancurkan game bodoh itu, ucap Jigun. Dibunuh oleh monster di game, apalagi mob biasa. Tapi pada akhirnya aku melakukan hal yang benar, ucap Jigun. Jika ini game, aku sudah tidak bisa respon ya, hahaha. Jigun pun terjatuh dan mengalami luka sangat berat. Monster tersebut pun mencoba untuk mengangkat gedung. Namun Cari pun terjatuh dari gedung tersebut. Dia pun berpegangan pada satu tali. Monster goblin itu pun bersiap untuk menyerang orang-orang di sana. Cari pun masih berpegangan pada tali tersebut. Under Rakat Trait Immortal aktif. Tiba-tiba Jigun pun hidup kembali. Dia pun menggunakan Immortal. Anjoy, Immortal itu kayak Mobile Legends guys ya. Tiba-tiba Jigun pun mendapatkan perubahannya. Tolong, ucap Cari. Tiba-tiba Jigun pun berubah. Cari pun sangat ketakutan. Tiba-tiba Jigun pun datang menyelamatkan dia dengan perubahannya. Jigun, bagaimana? Siapa yang menangkapku? Cari. Aku berubah, ucap Jigun. Jigun pun menangkap Cari dan menolongnya. Berubah menjadi karakter gameku. Equick level 60. Gila, keren banget guys perubahan Jigun ini. Dan ini adalah gearku. Apakah ini benar-benar kau? Ucap Cari. Monster tersebut pun mau menghantam Jigun. Namun dengan perubahannya, Jigun dapat mengalahkan monster tersebut dengan cepat. Dia pun memutuskan tangan monster tersebut dengan pistolnya. Tunggu di sini sebentar, Cari, ucap Jigun. Jigun pun menembaki monster-monster tersebut. Dia pun menggunakan skill Rockstar Striker aktif, ucap Jigun. Jigun pun menghancurkan monster tersebut. Dia pun menembaki monster-monster tersebut dengan pistolnya. Apa itu barusan? Apa itu barusan? Ucap Cari. Three Guys of Noryanjin. Nama asli Jigun, level 60. Item level 1668. Pekerjaan penjahat. Pekerjaan kedua, Ras Undead Daistras Immortal. Gelar spesial Corps Commander Red Badge. Peringkat 6 di dunia, All Star Player. Stage kalian banyak sekali, ucap Jigun. Tapi sekarang itu tak masalah. Sebanyak apapun kalian datang, akan kubunuh kalian semua, ucap Jigun. All Star Special Corps Commander Red Badge. Apa yang kau lakukan? Ucap Jigun. Memang Komandan All Star tidak bisa diremehkan. Kau tidak memerintahkan seluruh pasukan untuk menyerang, ucap Jigun. Kenapa? Apa kau salah bicara, Red Badge? Ucap Komandan. Dead Leg Lord Ras Undead Preaksi 10. Posisi Legion Lore. Sialan, aku tahu aku kuat, tapi mana mungkin Raid Boss bisa solo, ucap Jigun.
Oke guys, jadi segini dulu untuk cerita Noryangzin part keduanya. Nanti kita bakal lanjut lagi untuk part ketiganya. Ini ceritanya cukup seru banget ya guys ya. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe channelnya Alur Komika dan like sebanyak mungkin biar kalian nggak ketinggalan notifikasi dari Noryangzin ini. Oke, saya Alur Komika cabut dulu guys. Bye bye.